Itu untuk omset antara ya nggak banyak sih, cuma 90 sampai 100 jutaan. 90 sampai sekarang. 100 juta ya sekarang. Hai Sahabat Trubus, saya sekarang ada di Karawang, Jawa Barat. Saya mau ngajak Sahabat Trubus untuk bertemu dengan Pak Cain nih. Pak Cain adalah pengolah ikan bandeng presto nih Sahabat Trubus. Nama usahanya adalah Isra Food. Yuk kita ngobrol dengan Pak Cain bagaimana cara beliau mengelola usaha ikan bandeng prestonya. Sahabat Trubus, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Cain Nul Karim nih, pemilik dari Isra Food. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, Pak Cain ini adalah pengolah atau pengelola ikan bandeng presto nih. Nah, untuk lebih jelasnya kita sapa dulu ya Pak Cainnya. Halo Bapak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Ini panggilannya Pak Cain, Pak Nul atau Pak Karim nih? Lebih akrabnya mah Akang sih, Hasuna itu Kang Cain biasanya. Kang Cain. Ada yang bilang Karim juga nggak apa-apa. Oh, Kang Cuman Cain. ibu saya mah Ujang biasanya. Kang Cain aja ya. Nah Kang, boleh dong ceritain ke Sahabat Trubus awal mulai usaha menjadi pengolah ikan bandeng presto nih. Ceritanya gimana nih Kak? Ya, siap. Awalnya sih saya mulai dari tahun 2000-an. Itu awal 2000. Waktu itu ya saya masih pakai sepeda keliling-keliling kampung. Ya mungkin selang beberapa tahun ya alhamdulillah sepeda habis 2, terus enggak lama pakai motor lah ya, pakai motor. Nah motor sudah selesai, pindah wilayah dan keliling, dan untuk sekarang ya alhamdulillah sudah pakai mobil. Oh ya. ada, sudah pakai mobil. Tapi Kang dulu memang tertarik atau terjun ke dunia pengolahan ikan itu ceritanya gimana? Atau memang dulu pengen banget nih jadi pengolah ikan aja, kan banyak usaha ya. Betul. Nah Kang Cain kenapa pilih jadi pengolah ikan bandeng presto? Ya, pertama mungkin karena lingkungan saya kan banyak yang ngolah ikan juga. Itu pertama. Yang keduanya nenek saya juga dari dulu itu ya jualan ikan pindang juga sama gitu. Nah, tapi kalau untuk saya generasi ketiga ya alhamdulillah pindang saya beda dengan nenek saya gitu. Sekarang bedanya sudah pakai kemasan plastik gitu. Ya. Nah, terus mulai dulu kan ikannya mungkin ikan dari nenek ya yang dijual. Ya, dulu itu emang ya kita belajar dari nenek juga, uwa istilahnya di sini anak apa sih kakaknya ibu juga gitu belajar. Kalau dulu kan kita bisa langsung belanja ke pelelangan ada terdekat itu. Pelelangan terdekat yang olah ya uwa gitu. Atau nenek lah gitu. Awal-awal itu. Iya, berarti jualin bandengnya nenek ya? Iya, kalau dulu mah gitu. Nah, mulai mandiri nih kapan tuh? Ya, setelah mungkin bisa dibilang setelah tahun 2015-an lah. 2015 saya ikut-ikut komunitas-komunitas UKM, terus ada binaan juga dari pemerintah daerah juga. Nah, mulai di situ ya punya sendiri, cara sendiri, dan termasuk olahan juga. Ini bumbunya juga dikasih sama dinas juga. Ada gitu, ada khusus lah gitu. Berarti mulai mandiri itu di 2015 2015 ya? mulai kita. Punya tempat pengolahan ikan bandeng sendiri. Ada awal itu di depan rumah awal-awalnya. Depan rumah kita kan ada balai itu, balai kita bikin di sana. Ya, awalnya dari situ sih, dari balai, bukan di dapur. Bukan di dapur, di depan rumah ya? Depan rumah awalnya. Gitu. Tapi waktu itu nampung berapa kilo ikan atau berapa? Kalau awal itu 1 kintalan lah sehari.
Cuman emang di situ banyak perjuangan juga sama tetangga. Kenapa, Kak? Karena awal-awal ya karena kan bau. Awal-awal iya itu. sih, di awal-awal. depan rumah. Kan depan sih rumah ya. gitu. Ya Setiap kan? hari 100 kilo yang diolah. Lebih kurang ikan 100 segar kilo ya? bisa lebih, bisa kurang gitu. Oh, pantesan tetangganya komunikasi. Mungkin harus Setiap hari dikasih itu. dulu. Nah, kesininya baru ada perubahan. Perubahan itu kita tetangga karena emang di dinas itu harus dibikin kelompok, Ya. kita bikin kelompok dan rata-rata tetangga belakang, pinggir, depan itu kita ajak, kita bikin kelompok dan semua ada di situ. Oh, Gitu. oke. Jadi untuk mereka yang di tetangga itu juga alhamdulillah kebagian. Oh, jadi Kita ada upah memberdayakan. juga, memperdayakan di situ. Nah, terus untuk penampungan air juga sekarang sudah pakai pipa. Oh, Jadi langsung ke kali lah 200 meteran lebih 55 batang. dulu pipa. belum seperti itu. Kalau awal-awal mah ya belum gitu. Langsung ke kali ya tetangga ya pada aduh baunya lumayan. Awal-awal itu. Tapi setelah ada tempat pembuangan air pakai pipa Ya. itu sepanjang 250 meter Ya alhamdulillah sekarang tetangga gak terlalu lah. Gitu, karena gak bau. karena tidak bau. Oh, Karena jadi langsung pembuangan. pengolahan limbahnya sekarang mulai Dirapihkan. dilapikan. Sejak kapan tuh Kang mulai bikin saluran untuk limbah? Sejak habis mulai itu 2017-an lah. Setelah beberapa tahun kita pinggirnya juga sudah dibikin bangunan juga si depan rumah itu. Ya terus kita pakai pralon itu 2017 sudah mulai dan kita masuk catering tuh udah mulai dari tahun 2017 dan pembuangan sudah rapih gitu. Oh, oke. Tetangga juga sudah dapat manfaat juga alhamdulillah. Jadi 2015 itu mulai masuk ke catering. Udah mulai walaupun dikit-dikit lah. Oh, itu caranya gimana masuk ke catering, Kang? Ya itu dari Kenalan dulu, awalnya itu ya tadi dari komunitas-komunitas UKM kita sering ketemuan, ada beberapa koordinator wilayah kan kita kan ada 30 kecamatan di Karawang itu kan ada 6 wilayah korwil lah istilahnya. Kita ketemu, sering ketemuan, ngobrol ya di situ ada mungkin lo ngasih jalan ya ketemu sama seseorang dari organisasi tersebut dan mereka menawarkan sanggup gak Kang sehari sekian gitu kan, ada yang 1 bulan itu 10.000 ekor bisa 20.000 ekor sanggup nggak gitu kan, itu kan 20.000 ngobrol-ngobrol ekor berapa? ya lebih kurang 2 ton lah Oke. gitu. Di situ mulai kan ada pembicaraan ya berawal dari saya ketika ada istilahnya komunitas organisasi apa tentang UKM lah ya saya pasti ikut. Oh, boleh Gitu. dikasih tahu nggak organisasinya apa? Ya banyak sih dari mungkin kalau komunitas ada Inuka, Info UKM Karawang, komunitas Inuka, ada KUK juga komunitas UKM Karawang, terus ada AKUM juga asosiasi komunitas ya koperasi dan UKM gitu. Jadi Dulu, menjalin mitra. ya ada APIK juga asosiasi perikanan Karawang dan organisasi nasional juga lah, semisal Serikat Islam, Muhammadiyah, kita ikut dari tapi di bidang-bidang ekonominya gitu. Jadi menjalin kerjasama dengan banyak mitra ya. Betul, Organisasi betul. itu caranya membuka pasar, akhirnya bisa masuk ke catering, Iya, ke itu. pabrik gitu ya Kang ya. Nah kan sempat ada pandemi nih kemarin. Oh, Itu iya. usahanya waktu pandemi pesat atau gimana? Kan Nah, ada itu. beberapa usaha yang malah dapat untung kan di pandemi ini. Nah waktu Untung di ya. pandemi ini gimana nih? Sebenarnya mah harus ada tisu kalau harus cerita di masa pandemi ya kan. Nangis ya, Lumayan. karena sedih. Iya. Jadi sebelum Covid itu 2019 itu kita kan kami kan hampir 4 sampai 5 ton per bulan waktu itu. Untuk sebelum catering pandemi itu ya catering itu pabrik kita ke Cirebon ada, di Karawang ada 2, bahkan ke Garut juga ada. Itu nyampe 4 sampai 5 ton per bulan. Pas Covid karena emang waktu itu harga terus si ikan juga karena jarang, karena nggak ada aktivitas, mahal, ya kita nggak bisa ngirim. Termasuk ke Cirebon itu waktu itu kita ingin harga naik nggak bisa dan ujungnya kita lepas. Dan hanya beberapa pabrik yang kita tetap bisa ngirim itu. Oke, Gitu. jadi nggak produksi sama sekali selama pandemi? Ya paling 1 ton lah per bulan. Oh. Paling banyak 1,5 ton lah gitu. Anjlok ya, dari Anjloknya 5 luar ton ke biasa 1 itu. ton. 2019 emang itu kan akhir ya. Awal 2020 masih percaya diri lah, mungkin ke pabrik itu masih bisa lah. Ternyata kan pabriknya juga malah ya sama kan, Iya, si nggak ada. karyawan itu kan diliburkan waktu Iya. itu. Ya kita nggak bisa masuk lah. di Iya, situ. karena nggak ada orang Tuh, juga. karena nggak ada orang.
Terus mulai bangkit? Ya setelah selesai ini kan baru mulai bangkit lagi tuh tahun-tahun kemarin lah ya, 2022 akhir gitu. Nah 2023 udah mulai ada lagi, mungkin hanya baru ada yang jalan itu 2 pabrik lah. Oke. Gitu. Di Ya Karawang mudah-mudahan di Karawang ada 1 sama di Garut. Nah cuman untuk tahun-tahun ini emang ada target lagi, mudah-mudahan dapat lagi lah yang di Cirebon lah gitu. Oh, amin. Ya, cuman masalah harga dan masalah apa mungkin masih ya dipertimbangkan. Oh. Kalau sekarang produksinya berapa? Kalau sekarang sih mungkin ke Garut itu 1 bulan 1,5 ton lebih kurang. 1,5 ton. Di sini 1 ton paling 2. Sekarang yang ke catering doang itu hanya sekarang ya mungkin setengahnya dari sebelum Covid, 2,5 ton. Cuman kadang kan kita ada yang ya reseller di perum-perum, tukang sayur. Mungkin itu per bulan itu 5 kintalan lah itu mah. 5 sampai 8 kintal tergantung lah. Karena kan ada yang online juga kan. Kita kerjasama dengan ya yang biasa jualan online lah gitu. Oh. Itu yang online tuh sebulan tuh antara 3 sampai 4 kintal lah. Itu yang online 1 bulan. Jadi kita kerjasama juga ya komunitas itu juga sama gitu. Tapi totalnya berapa ton? Ya lebih kurangnya antara 2 sampai 3 lah. Oke, berarti dulu 5 sekarang 3 ya? Ya sempat anjlok juga. Anjloknya luar biasa 2 tahun ya sampai nggak kebeli baju lah setahun itu. Tapi sekarang mulai bangkit lagi nih sahabat Trubus, sebulan 3 ton. Kan itu pencapaian yang bagus lah kan, harus disyukuri nih kan. Sempat nggak produksi ya, cuma 1 ton waktu kan? Ya 1 ton, 8 kintal sampai 1 ton waktu itu. Kalau ikan ini kan berarti diambil dari laut ya Kang ya? Iya, kalau ini dari tambak. Dari tambak ya. Nah itu berarti Kang Cain itu punya mitra petambak atau malah punya tambak sendiri? Enggak, kalau untuk tambak sendiri doain aja lah, belum ada gitu. Cuman kita bermitra, kita kan ada di Kecamatan Pesisir itu Kecamatan Cibuaya, ada Tirta Jaya. Kita di Tirta Jaya ada 1 orang mitra, terus di Cibuaya juga ada mitra 1 orang. Nah kita ada 3 orang tuh mitra gitu. Nah, ketika kita butuh 1 hari 5 kintal, mereka tuh ada yang ngirim 2 kintal, 1,5 kintal, tergantung mereka lah punyanya gitu. Ya, itu sudah ada langganan. Tapi ketika emang di Karawang itu sudah habis panen, ya kepaksa kita ke wilayah Jawa lah. Kadang kita ngambil ke pasar induk Lamongan, gitu. Kadang ke situ, itu yang untuk curah. Tapi sekarang kan ada yang pakai kemasan kardus itu yang beku, itu bisa ke Jakarta, ada banyak. Oke. Berarti punya rekanan petani tambak ya, yang tetap ada 3 petani tambak di daerah Karawang itu Kecamatan Cibuaya. Nah berarti benar-benar ikan segar ya yang diolah sendiri oleh Kang Cain di tempat pengolahan. Itu ada berapa karyawan sih Kang yang bantuin buat ngolah bandengnya? Kalau untuk yang kerja alhamdulillah semua tetangga dan semuanya janda rata-rata gitu. Wah. Ya maksudnya janda yang sudah nggak punya suami, udah tua maksudnya, udah berarti tua. Berarti punya penghasilan lagi. Ya jadi kan selama ini kan mereka kan emang makan itu hanya dikasih cucu, dikasih anak. Nah ketika alhamdulillah di saya ada pekerjaan bersihin ikan. Kita kan ada 3 line tuh, ada yang bersihin, ada yang masak, sama ada yang packing. Yang bersihin 3 orang, yang masak 3 orang, yang packing juga 3 orang, itu yang tetap 9 orang. 9 orang yang tetap. Kadang kalau emang butuh cepet produksi ya kita ada yang freelance juga lah. Kita nyari berapa orang, bahkan sampai malam juga gitu. Itu nyari ya sekitaran juga sama gitu. Kalau pas lagi banyak produksi kan 3 ton itu cukup 9 orang saja ya? Itu yang 3 ton itu kan per bulan, kita hitungnya per minggu itu 1 kintal sih. Sehari 2 kintal itu. Kadang ikan kalau adanya 5 kintal ya kita sehari 5 kintal ya harus diolah selesai. Semua. Oke. Kang Kait, tadi kan ada pembersihan, kemudian pengolahan dan pengemasan. Biasanya tuh pembersihan itu dilakukan pada kapan? Pagi hari, siang hari, kemudian sampai dikirim kapan tuh, boleh diceritain? Kita mulai untuk produksi itu ya jam 8 mulai. 8 pagi? Jam 8 pagi sudah mulai, yang pencucian, ya bersihin lah gitu. Udah bersih, terus di situ langsung dikasih bumbu, itu bagian yang kedua tuh, kasih bumbu, pengolahan, bumbu, terus dimasak, disusun, terus ke panci, ke loyang,
udah matang ke bagian packing. Paling itu. Nah, ngomong-ngomong, berarti kan jam 8 pagi sampai packingnya berarti pas sore ya? Itu juga? Pertama kan bareng nih, pertama yang biasanya tuh yang ngebersihin, terus dibumbuin, diolah. Nah pas matang itu lebih kurang jam 11-an yang packing sudah mulai jalan. Jadi jalan kita muter, ada yang bersihin juga ada jalan, terus ada yang nyusun juga ada, gitu. Kita bareng jalan gitu. Yang pasti semua ikan segar pada hari itu terolah semua. Betul, harus terolah. Ya paling kadang ada telat karena emang banyak, terus keburu malam ya paling di es. Gitu doang. Berarti ikan segarnya tidak diseleksi dulu ya, tidak disortir dulu? Disortir kita 2 kali. Pertama mau dibersihin disortir, itu yang ukuran kecil, yang jelek itu satu sudah bersih. Nah nanti pas yang bagian packing juga kan ada yang disortir juga tuh, ada yang patah, ada yang kecil, itu dipisah lah. Gitu. Jadi sortiran 2 kali karena itu tuntutan pabrik sih. Kan sebelum dibersihin disortir dulu dari ikan-ikan yang patah, ikan-ikan yang busuk gitu ya? Iya, yang kurang bagus. Yang kurang bagus, kemudian disortir lagi nanti pasti pengemasan. Nah ngomong-ngomong pengolahan itu kan tadi Kang Cain sempat nyebut tentang bumbu ya. Nah pakainya bumbu apa nih Kang? Soalnya nih kalau dilihat-lihat tuh warnanya kuning, takutnya nih pakai warna buatan. Nah ceritain dong Kang Cain, ini bumbunya apa aja, sehat nggak? Kalau bumbu sih sebenarnya mah ini sudah bumbu ya biasa lah ya. Di sini ada ikan itu ada paling kunyit, gula pasir, paling bawang merah, bawang putih, ya paling garam itu doang sih. Ada muncang tuh apa ya? Merica ya? Kemiri ya? Kemiri paling itu sih. Nah cuman di sini kita nggak pakai MSG, nggak pakai pecin ya, nggak pakai pecin. Terus nggak pakai pengawet apapun, termasuk kuningnya itu, ini kuningnya agak kusam sebenarnya mah. Kalau kuning pakai pewarna stencil itu ya bagus kuningnya, kuning bener-bener kuning gitu. Ini pakai kunyit alami, kita langsung beli kunyit, kita giling sendiri pakai blender. Nah terus kita langsung ini 2 kali nih pakainya. Pas mentah kita kasih kunyit. Terus pas mau istilah direndam juga sudah pakai kunyit juga gitu. Jadi 2 kali, makanya agak alhamdulillah gitu, agak kuning-kuning gini seperti ini. Jadi ini pakainya semuanya bahan-bahan alami, bahkan nggak pakai MSG ya? Nggak pakai. Biasanya sejak orang-orang 2015 sudah nggak pakai. Wah, tapi rasanya tetap enak. Alhamdulillah kebanyakan kita kelebihannya di situ, enak. Mungkin karena ada istilahnya perpaduan garam, gula pasir sama air lah gitu. Jadi aman nih sahabat Trubus karena semuanya bahannya tuh alami. Alhamdulillah. Tuan. Ini kemasan buat ke tukang sayur atau ke perum-perum. Ini kemasan isinya ada yang 3, terus ada yang 2 juga. Di sini ada yang 2 ekor. Ini masuk ke istilahnya ke perum-perum di Kerawang. Alhamdulillah sekarang udah banyak perum. Ini masuk ke tukang sayur keliling, ya kita mah cuman ngirim doang lah gitu kan. Terus online juga ya seperti ini, sama yang online sama seperti ini. Ada juga yang online. Ukurannya berapa Kang yang 3 ini? Ini untuk ukuran ini size 10. Jadi sekilo itu isinya 10 ekor. Mentahnya. Jadi yang 100 gram kita matangnya itu antara jadi 50 sampai 60 gram. Jadi segini itu lebih kurang 170 sampai 180 gram satu pak ini. Satu pak. Gitu. Ini harga saya jual, mereka jual 20.000. Si tukang sayurnya jualnya 20.000. Kalau di saya kurang dari 20.000 lah. Kalau di Kang Cain kurang dari 20.000. Nah, ini yang 2 ya. Ini isi 2 juga harganya sama dari saya, jualnya itu mereka 20.000 juga. Ya dari saya kurang dari 20.000. Ini bedanya apa yang isi? Cuman ukuran doang sih. Ini ukuran size 56. Kalau ini ukuran 10-11. 10 waktu ya mentahnya. Ya. Ukuran berat mungkin hampir sama sebenarnya mah. Cuman kan kadang ada yang agak pengen lebih besar, ada yang kecil juga. Namanya ya pasar, kita menurut pasar seperti apa kita ikuti. Ya. Gitu. Ini untuk perum, terus online ini ya. Ya online. Ada satu lagi yang untuk catering. Oh iya, untuk ini kemasan untuk catering. Nah, kalau ini mah, nah ini khusus buat emang kemasan ke catering, bisa ke pesantren-pesantren, ke pabrik-pabrik. Kita sekarang kan ke pabrik sepatu, ada ke pesantren, sekolahan juga kan. Ini kemasannya isi 20 ekor ini, cuman sudah dipres, ini langsung dibekukan, sudah beku kita kirim.
Ini isi gitu. 20 Ini isi 20 ekor. Oh. Ada yang 10 juga, kita tergantung permintaan. Ini yang 10 ekor ada. Nah, ini yang 10 ekor juga ada. Tergantung permintaan dari pabrik lah. Harga? Kalau harga sih ya mungkin terjangkau buat mereka gitu. Antara 3 sampai 4 ribuan lah harga itu. 3 sampai 4 Untuk catering kita lebih, karena kan ini kapasitas, ini minimal kita ngirim itu minimal ya 1 ton. Minimal Harga 3.000. 3.000 per? Ya 3.000 per ekor. Untuk wilayah Kerawang. Tapi kalau luar Kerawang itu ya kita harus ya lebih dari itu sih. 3.500-an lah. Oh, oke. Ya, kalau untuk catering itu kan tergantung budget mereka. Kalau mereka Kang pengen yang harga 5.000, kita siap ada. Saya segini, ini contoh. Nah, mereka siap ya ayo gitu kan. Ada yang pengen 3.000, 2.000 pun kita siap. Cuma dikasih yang kecil berarti. Ini berarti satu 3.000 ya? Ini yang 3.000 yang kecil. Oh, 10. Isi 10? Iya. Oh, oke. Ini yang catering, jadi ada perbedaan harga sama ukuran kita ya? ngikutin harga ya. Untuk tujuan ke konsumennya. Nah, Kang, tadi kan pakainya bahan-bahan alami nih, sahabat Trubus. Sehat sudah pasti, tapi sesuatu yang alami pasti kan nggak tahan lama nih, Kang. Ya, itu. Nah, gimana nih Kang Ca ini, boleh diceritain nggak? Iya, ini kalau kita matang nih hari ini, Ya. belum dimasukin ke freezer, kita simpan di luar, di udara luar lah gitu. Itu paling 5 sampai 1 minggu gitu. Itu pun takut juga kadang saya bilangnya 5 hari saja lah. Tapi kalau ini sudah dibekukan terus disimpan di luar itu nggak tahan lama, sehari juga udah ada bau lah, beda lah gitu. Karena sama sekali nggak pakai bahan pengawet. Oh, Gitu. jadi harus emang disimpan di... harus beku lah, harus dibekukan. Kalau beku satu bulan masih enak, masih layak makan. Dan itu sudah kita komunikasikan sama Dinkes, kita dicoba sama Dinkes 1 bulan dicoba, terus 2 bulan dicoba, pas 3 bulan itu sudah nggak layak katanya. Oh, oke. Nah paling 1-2 bulan lah. Harus Tapi beku? Harus beku. Harus beku. Kalau disimpan di lemari es? Lemari es kurang baik, jadi nggak beku itu kan, kurang Oh, bagus, iya. jadi nggak beku. Harus di freezer ya? Harus di freezer ini, karena benar-benar kita bumbu itu benar-benar di pasar kita giling sendiri, ya alami benar-benar, sama sekali nggak pakai bahan-bahan ya pecen juga nggak kan, gitu, nggak pakai yang ya bahan-bahan yang lain lah, hanya bumbu-bumbu bener dari pasar kita giling sendiri gitu. Hanya Itu kelebihan kami di situ sih gitu. iya, Makanya dan biasanya kan orang cari yang sehat ya. iya betul. Biasanya emang nggak tahan Kita lama. pasarnya pasar yang pengen sehat-sehat lah. Iya. Kadang kan pengen yang murah katanya ini gimana ya. Saya pokoknya mah adalah pasaran khusus yang orang yang khusus pengen yang sehat ada. Nah, jadi jangan khawatir, produksi dari Kang Cain ini sudah pasti sehat, tanpa bahan pengawet, bahkan tanpa perasa ya, penguat rasa. Micin itu kan penguat rasa. Nah, Kang, biasanya tuh ibu-ibu kayak gini itu tuh karena kalau untuk perumahan kan dia langsung diolah kan, jadi memang nggak perlu disimpan lama juga sih kalau ibu-ibu perumahan. Ya, ini simpelnya sih sebenarnya mah biasanya kan di perum-perum itu karyawan. Iya. Pengen ikan cuek atau pindang atau apa itu emang ini seperti ini praktis. Tinggal beli online atau ya ada reseller kita kan, beli simpan dibekukan. Pulang kerja males istilahnya males masak lah. Ini praktis, tinggal ini udah mateng, tinggal dihangatkan. Digoreng atau apa udah balik gitu. Ini tinggal dihangatkan saja. Gak usah lama-lama, kalau lama justru malah gosong. Kualitas produksi juga sih. Iya kan, sekarang masih 3 tahun Pak, boleh dikasih tahu sedikit nggak untuk omsetnya berapa sih Pak? Kalau omset hitungannya kita 3.000 saja, kita yang kecil aja lah ya. Yang banyak itu yang kecil 3.000. Kalau 1 ton 10.000 ekor atau 1 ton itu kan sudah kehitung 30 jutaan. 30 juta 1 ton. Berarti antara 90 sampai 100 jutaan itu kalau yang ke catering. Ya mungkin kalau yang kecil-kecilnya mah itu mah kadang bisa lebih gitu kan, kalau yang untuk ke tukang sayur itu. Kalau pabrik itu kan sudah emang per bulan sekian ekor, sekian kintal sudah terhitung. Itu untuk omset antara ya
nggak banyak sih, cuma 90 sampai 100 jutaan. 90 sampai Sekarang. 100 juta ya sekarang. Semoga nanti bisa nambah lagi ya Pak. Amin, amin. Kalau sebelum COVID mungkin lebih dari itu, cuman ya itulah, udahlah gitu. Nah, kita lupakan COVID. Lupakan COVID. Kita ke masa depan. Semoga nanti bisa nambah 2 kali lipat, 3 Amin, kali amin, lipat ya amin, Pak. amin. Amin. Nah, Sobat Trubus, kalau dikit lagi ya, kalau mau jadi reseller silakan hubungin Pak Cain, Isra Food ada Iya. di mana Pak? Ya bisa ada istilahnya, mau disebutin apa? Boleh. Ya bisa langsung hubungi nomor saja, nomor WhatsApp Ya. di 085 88 93 93 101. Ya, atau ada Atau Instagramnya. ada Instagram juga, ada Instagram, ada Isra Food official, TikTok juga ada. Waduh, ada TikToknya. TikTok ada Isra Food juga, sama Isra Food official, sama YouTube juga sama Isra Food, Wah. Facebook juga Isra Food. Banyak sekali media sosialnya ya Pak ya? Itu salah satu, selain kita gabung di komunitas dan organisasi, salah satunya ternyata pemasaran itu dari medsos juga. Medsos, media Iya. sosial. Wah, terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama. Sudah boleh diizinkan untuk main ke rumah produksi ya ini ya Pak ya. Ya, Rumah ya. produksinya Pak Cain. Sampai ketemu lagi sahabat Trubus. Dah.